Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Dan juga kita membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak ibu sekalian, karena ini bertepatan dengan hari Jumat, maka kami ingin menyisipkan waktu beberapa menit ke depan untuk membahas tentang keutamaan hari ini. Karena banyak sekali di antara muslimin yang belum mengetahui tentang keutamaan hari ini. Maka kami coba untuk menyampaikan karena hari ini adalah hari yang sangat mulia. Hari Jumat ini, Bapak Ibu sekalian, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa dalil berikut ini. Yang pertama, tentang surah Al-Maidah ayat 3. Pada saat Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama kita ini di haji wada'nya atau di haji perpisahan bersama Nabi SAW, karena itu haji pertama dan haji terakhir baginda Nabi SAW. Pada hari itu di wilayah Mina turunlah ayat Al-Quran yang mulia yang akan terus dibanggakan oleh kaum muslimin. Surah Al-Maidah ayat 3 atau potongan ayat 3 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Tentu ini ayat ada sebelumnya dan ada sesudahnya, ini pertengahan ayat. Karena surah Al-Maidah ayat 3 ayatnya panjang sekali. Tapi ayat ini dijadikan sebagai saksi bahasan yang artinya hari ini aku sempurnakan, kata Allah, agama kalian, nikmatku pada kalian, dan juga aku ridho Islam sebagai agama kalian. Jadi 3 Allah berikan kepada kita di sini. Yang pertama, Allah sempurnakan agama kita, artinya tidak butuh lagi dengan agama lain. Tidak butuh panduan hidup lain. Kemudian siapapun yang menjadikan Islam sebagai panduan hidupnya, dijanjikan sama Allah janji yang kedua, kucukupkan nikmatku pada kalian, artinya akan melimpah nikmat yang dibutuhkan dalam roda kehidupan di muka bumi ini bagi orang yang menjadikan Islam sebagai agamanya. Kemudian yang ketiga, dan Allah ridha, artinya Allah akan menerima semua amal kalau sudah mengikuti syarat Islam, dan akan maksimal pahalanya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, pada saat turun ayat di atas atau ayat tadi, beliau berkata, orang-orang Yahudi berkata, "Lau nazalat hadhil ayat alaina lattakhadna yawmaha 'ida." Kalau seandainya ayat ini turun di tengah-tengah kami, kaum Yahudi, niscaya kami akan menjadikan hari turunnya sebagai hari raya. Maka Ibnu Abbas berkata, perlu kaum muslimin ketahui kalau ayat ini adalah hari raya turunnya di hari raya Idul Adha di Mina, dan pada saat itu juga hari Jumat. Maka hari Jumat berarti hari disebutkannya tentang kesempurnaan agama ini. Hadis yang serupa juga disebutkan bahwasanya orang-orang Yahudi pernah bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang-orang Yahudi Khaybar, di zaman khilafahnya beliau, dan berkata, wahai Amir Mukminin, kalau seandainya ayat ini atau ada satu ayat dalam kitab kalian Al-Quran kalau turun kepada kami orang Yahudi, pasti kami akan menjadikan hari turunnya adalah hari raya. Dan turunnya tadi sudah kita sebutkan, turun di hari Jumat di musim haji di Mina. Maka kata Umar bin Khattab, ayat yang mana? Yahudi ini hafal, dia mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini aku sempurnakan agama kalian, aku sempurnakan nikmatku pada kalian, dan juga aku ridho Islam sebagai agama kalian. Maka kata Umar bin Khattab, demi Allah aku tahu kapan turun ayat ini. Dia turun di Mina di waktu haji. Dan Ibnu Abbas dari riwayat menjelaskan kalau dia hari Jumat. Kemudian juga ada ayat yang lain, ayat Al-Quran surah Al-Buruj ayat 3. Surah Al-Buruj ayat 3 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa syahidin wa masyhud, dan yang menyaksikan dan juga disaksikan. Di sini Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, asyahid, yang menyaksikan dalam ayat tersebut adalah hari Jumat. Sedangkan ada juga pendapat atau yang dimaksud dengan al-masyhud adalah hari nahar atau hari raya Idul Adha. Artinya hari Jumat itu Bapak Ibu sekalian akan menjadi hari kesaksian. Hari kesaksian yang semua orang Islam harus faham masalah itu. Kalau mereka memang akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang sangat besar dari hari Jumat. Hari Jumat ini adalah hari kesaksian di mana kita akan mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Sebagian ulama tafsir mengatakan dimaksud juga dengan pendapat Ibnu Umar bahwasanya hari yang menyaksikan adalah hari Jumat dan hari yang disaksikan adalah hari Idul Adha. Maksudnya hari Jumat disaksikan oleh semua malaikat dalam setiap perbuatan muslim dan muslimah, dan yang dimaksud dengan disaksikan Idul Adha artinya kaum muslimin menyaksikan sembelihan yang diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat ini juga Bapak Ibu sekalian, selain ayat-ayat tadi menyebutkan tentang kemuliaannya, ada hadis Nabi SAW yang menguatkan 2 ayat tadi. Bahkan ada, sebelum saya bacakan hadisnya, kita tahu dalam Al-Quran ada surah Jum'ah. Allah khususkan nama surah namanya surah Jum'ah yang memerintahkan tentang masalah Jumat.
dan mengerjakan sholat di dalamnya. Di dalam hadis Nabi SAW, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmidzi, saya bacakan dulu hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala khairu yawmin tala'at fihi syams yaumul jum'ah fihi khulika Adam alaihi salam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumus sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik hari sepanjang adanya langit dan bumi adalah hari Jumat secara mutlak. Dari hari-hari kita Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, hari Jumat adalah hari yang paling mulia, dan tepat sekarang Bapak Ibu lagi ada di hari Jumat ini. Dan karena di antaranya adalah karena hari itu, hari Jumat, hari di mana Adam diciptakan. Allah yang Maha Pemurah memilih Jumat sebagai hari diciptakannya Adam. Pada hari itu juga Adam dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari itu juga Allah menurunkan Adam ke bumi, dan tidak akan terjadi kiamat kecuali di hari Jumat. Berarti ini hari Jumat punya keutamaan, ya. Tapi saksi bahasan kita di sini adalah dia adalah hari-hari yang paling baik, hari yang paling baik sepanjang diciptakannya langit dan bumi. Kemudian juga ada hadis Nabi SAW yang menyebutkan dari Abu Lubabah al-Badri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, penghulu hari itu adalah hari Jumat, dan ia seagung-agung hari bagi Allah, dan ia seagung-agung hari bagi Allah. Itu hari yang paling luar biasa, ya. Bahkan lebih agung bagi Allah daripada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Perhatikan kalimat Nabi SAW ini, ya. Bahkan hari Jumat lebih agung dan lebih mulia daripada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Makanya dikatakan hari Jumat adalah hari raya. Karena pada hari Jumat kata Nabi SAW terjadi 5 hal besar. Yang pertama, Allah menciptakan Adam pada hari itu. Yang kedua, Allah menurunkan Adam ke bumi pada hari itu. Yang ketiga, Allah wafatkan Adam di hari itu. Jadi Nabi Adam diciptakan hari Jumat, dimasukkan surga hari Jumat, dikeluarkan dari surga masuk bumi juga hari Jumat, wafat juga hari Jumat. Tentu ada alasan kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang Maha Suci, memilih hari Jumat untuk semua kejadian Adam, lahirnya, matinya, masuk surga, dan turunnya ke bumi. Tapi di sini dalam hadis ini lafaz yang disebutkan adalah 3. Allah menciptakan Adam yang pertama, karena 5 keutamaannya. Allah menurunkan Adam pada hari itu ke bumi, dan pada hari itu Adam wafat. Saya dalam riwayat tadi sebelumnya sudah kita sebutkan, pada hari itu Allah memasukkan Adam ke dalam surga. Yang keempat, pada hari itu tidak ada satu saat, atau ada satu saat di mana seseorang tidak memohon kepada Allah sesuatu melainkan dikabulkan, selama ia tidak meminta yang haram. Artinya ada waktu mustajab. Nanti kita akan bahas masalah itu, ya, kapan waktu mustajabnya. Kemudian yang kelima, pada hari itu akan terjadi kiamat. Tidak ada malaikat yang dekat kepada Allah, langit, baik di langit, di bumi, bahkan tidak ada angin, gunung-gunung, lautan, melainkan semuanya mencintai hari Jumat. Dan hadis ini riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Ini keutamaan yang besar sekali, luar biasa hari Jumat, ya. Semua makhluknya Allah mencintai hari ini. Di dalam riwayat yang lain juga disebutkan, riwayat Imam Ahmad, kalau tiba pagi hari Jumat, maka seluruh makhluknya Allah, kecuali jin sama manusia, mereka mengangkat kepala mereka ke langit dan menunggu apakah sangkakala akan ditiup atau tidak. Kalau mereka menemukan terbit matahari dan sangkakala belum ditiup, maka mereka tahu belum terjadi kiamat. Ini keutamaan, ya. Dari sisi lain juga, siapapun di antara kita Bapak Ibu sekalian yang mati di hari Jumat, udah meninggal hari Jumat, itu husnul khatimah. Kalau meninggal hari Jumat, husnul khatimah, dianggap mati yang baik. Sesuai dengan hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad, Abu Ya'la, Al-Baihaqi, semuanya hadis sahih ini disebutkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang muslim pun, laki-laki atau perempuan, anak kecil ataupun dewasa, meninggal dunia pada hari Jumat atau pada malam Jumat, melainkan Allah akan melindunginya dari fitnah kubur. Makna fitnah kubur kata sebagian ulama hadis adalah tidak lagi ditanya oleh malaikat, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, tidak lagi ditanya di kuburan. Karena pertanyaan ini kalau dilontarkan berarti bisa, kalau dia jawab dia bisa selamat, kalau dia tidak jawab dia bisa celaka. Ada sebuah hadis yang menjelaskan, yang kata Nabi SAW, kalau orang mukmin meninggal maka akan didudukkan oleh malaikat lalu ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, dia akan jawab dengan lancarnya, taufik dari Allah. Allah berikan taufiknya, artinya Allah mudahkan dia menjawab. Kalau dia orang fasik, muslim, tapi masih banyak dosanya tidak sempat taubat. Begitu juga dengan orang kafir, sudah lebih jelas lagi orang kafir,
Maka pada saat malaikat tanya, perhatikan Bapak Ibu, walaupun Muslim sudah hafal ini, Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad, kitabku Al-Quran, dia tidak bisa jawab. Kata Nabi SAW, kalau orang fasik atau orang kafir, maka ditanya siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitabmu. Si Muslim pun yang fasik ini banyak dosa yang tidak sempat taubat sebelum meninggal, dia akan mengatakan, innama aqulu kama kana yaqulun nas. Saya nggak tahu, saya cuma ikut-ikut dulu orang pernah bilang apa. Dia nggak bisa jawab. Nah, kalau orang meninggal hari Jumat selamat dari pertanyaan itu, artinya sudah pasti lolos. Kemudian juga di hari Jumat Bapak Ibu sekalian, apapun yang Bapak Ibu keluarkan dalam bentuk sedekah itu paling besar pahalanya. Apapun yang kita keluarkan di hari Jumat, baik itu makanan, minuman. Ya, saya dengar ada teman-teman di sini partisipasi membantu saudaranya yang sedang kena banjir, bersihkan rumahnya. Apa saja kegiatan yang kita lakukan, insya Allah termasuk kita hadir di majelis ilmu seperti ini, maka semua itu akan dilipat gandakan pahalanya dibandingkan hari-hari lain. Sesuai dengan hadis Nabi SAW riwayat Abi Syaibah, ya, Ibnu Abi Syaibah, beliau menyebutkan sabda Nabi SAW, as-sadaqatu tudha'afu yaumul jum'ah, itu yaumul jum'ah. Sedekah itu akan dilipat gandakan di hari Jumat. Sedekah akan dilipat gandakan di hari Jumat, dan makna sedekah adalah semuanya, tidak terkecuali. Apapun yang kita keluarkan, bahkan kita tahu dalam hadis yang lain dikatakan, senyum dengan muslim pun sedekah. Membantu seorang muslim menaikkan barangnya, ketunggangannya, kita naikkan kreseknya atau belanjaannya ke mobilnya, sedekah. Menyuruh kepada kebaikan, sedekah. Melarang dari kemungkaran, sedekah. Bahkan kata Nabi SAW, engkau meletakkan sepotong makanan di mulut istrimu adalah sedekah. Hari Jumat ini Bapak Ibu sekalian, selain tadi yang kita sudah sebutkan semua itu, Nabi SAW juga menyebutkan di dalam hadis yang lain, ya, dan hadis ini riwayat Imam Muslim dengan hadis sahih, khairu yaumin tala'at alaihi syams yaumul jum'ah, fihi khulika Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumu as-sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Ini tentu hadisnya sudah saya sebutkan tadi, tapi lafadznya agak berbeda sedikit, yang artinya sebaik-baik hari di mana matahari terbit, setiap hari terbit matahari begini, yang paling baik, artinya yang paling baik ini untuk kesehatan, untuk kehidupan, untuk keselamatan, untuk ibadah, untuk bertaubat, semua paling baik adalah hari Jumat. Karena pada hari itu Allah ciptakan Adam, pada hari itu Allah masukkannya ke dalam surga, pada hari itu juga Allah keluarkan dari surga manusia turun ke bumi, dan tidak terjadi kiamat kecuali hari Jumat. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Hudzaifah radhiyallahu anhum ajma'in, Nabi SAW bersabda, adallallahu anil jum'ati man kana qablana fa kana lil yahudi yaumus sabt wa kana lin nasara yaumul ahad faja'a Allahu bina fahadana Allahu li yaumil jum'ah. Allah telah menyimpangkan kaum sebelum kita dari hari Jumat, sehingga kaum Yahudi memilih hari Sabtu sebagai hari raya mereka, dan orang-orang Nasrani memilih hari Ahad sebagai hari raya mereka. Lalu Allah memberi kita petunjuk sehingga mendapatkan hari Jumat. Jadi kita jadikan sebagai hari raya kita. Jadi semestinya Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah tahu seperti ini keadaannya, kita harus muliakan hari ini. Muliakan luar biasa, karena di sini hari yang mulia, hari di mana memang dilipat gandakan amal soleh lah, hari yang paling baik, meninggal di harinya juga adalah husnul khatimah dan banyak keutamaan-keutamaan. Masih ada lagi yang akan kita sebutkan nanti keutamaannya. Saya kita muliakan. Di hari Jumat juga Bapak Ibu sekalian ini ada waktu mustajab. Ini tadi yang saya bilang saya akan jelaskan. Waktu mustajab artinya doanya Bapak Ibu diterima. Bayangkan Bapak Ibu sekalian kalau kita dikasih kesempatan oleh presiden negara, atau tidak usah presiden, gubernur aja, atau mungkin wali kota, ya, kalau di wilayah lebih kecil Indonesia mungkin bupati, membuka rumahnya khusus hari ini di waktu jam sekian, misalnya jam 1 sampai jam 2 siang, silakan Bapak Ibu datang. Apa saja yang diinginkan sampaikan ke saya akan kasih, misal. Maka saya yakin kita akan muliakan waktu itu. Biar ngantuk kita tidak akan ngantuk, karena jam 1 sampai jam 2 dipanggil oleh Pak Bupati atau Wali Kota atau Presiden bahkan. Dan apa saja hajat kita akan dipenuhi oleh dia. Ini Bapak Ibu sekalian, hari Jumat dijanjikan bukan oleh Bupati atau Gubernur atau Raja manusia, Presiden, dijanjikan oleh Sang Pencipta Allah. Allah memastikan di hari Jumat tidak ada seorang Muslim pun yang berdoa pasti diijabah. Kita dengarkan hadisnya dalam hadis Bukhari Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu wa asyara biyadihi yuqalliluha." Di hari Jumat terdapat satu waktu di mana tidak ada seorang muslim pun melakukan sholat di dalamnya dan memohon kepada Allah yang Maha Tinggi kecuali niscaya permintaannya akan dikabulkan. Lalu Nabi Muhammad SAW memberikan isyarat dengan tangannya seakan-akan menggambarkan waktu itu sedikit sekali.
bukan semuanya Jumat, tapi waktunya sedikit. Para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, mereka berbeda pendapat tentang waktu mustajab itu di hari Jumat. Kapankah itu terjadi? Maka ada sebagian mereka, seperti dinukil oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya yang dimaksud di sini waktu duduknya imam di khutbah sampai diiqamahkan sholat. Ya, tentu bagi ibu-ibu yang tidak hadir Jumat, maka dia perkirakan, kalau dia tahu, misalnya dia tanya suaminya, kira-kira Jumat jam berapa? Dia perkirakan mungkin khutbah setengah jam. Nah biasanya mulai khutbah itu, ada pendapat lain mengatakan pada saat imam sudah duduk di khutbah kedua sampai diiqamahkan sholat. Berarti yang biasanya khatibnya berdoa di khutbah kedua itu tuh mustajab doa. Makanya semua khatib berdoa. Beranjak daripada hadis Nabi SAW, an Abi Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala anna abda qala lah asami'ta abaka yahduthu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam في شأن ساعة الجمعة قال قلت نعم سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. Dari Abu Burda bin Abi Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari sahabat Nabi, Abu Burda anaknya. Maka radhiyallahu anhum ajma'in bahwasanya Abdullah bin Umar pernah bertanya kepada Abu Burda tentang masalah kasus ayahnya Abu Musa al-Asy'ari. Apakah engkau pernah mendengar ayahmu meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW sehubungan dengan waktu mustajab di hari Jumat? Maka Abu Burda berkata, iya, aku mendengarkan ayahku mengatakan bahwasanya dia mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, waktu itu adalah antara duduknya imam sampai sholat dilaksanakan. Maksudnya duduknya khatib di khutbah kedua sampai diiqamahkan sholat. Pendapat lain mengatakan masih dalam hadis yang sama, bahwasanya mulai khutbahnya khatib, karena begitu khatib salam maka muadzin azan, biasanya khatibnya duduk. Nah mulai dari situ duduknya sampai diiqamahkan sholat semua waktu mustajab. Maka apapun yang khatib bisa ucapkan pada saat itu diterima oleh Allah SWT. Juga para hadirin, misal kalau khatibnya sedang menyinggung masalah surga, dia berdoa sama Allah supaya Allah berikan dia surga. Kalau khatibnya menyinggung masalah neraka, dia berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari neraka. Khatibnya menyinggung masalah rahmat Allah misalnya, rezeki, maka dia memohon kepada Allah. Khatibnya menyinggung masalah siksa Allah, dia berlindung dari Allah. Seperti itulah. Ini dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini tentunya juga dikuatkan pendapat oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dan beliau mengatakan pendapat ini yang sahih. Ya, ini pendapat yang paling kuat menurut Imam Nawawi. Sedangkan Imam Suyuti rahimahullah mengatakan bahwasanya yang dimaksud di sini ketika sholat didirikan. Ini Imam Suyuti, tapi yang pendapat paling kuat tadi adalah mulai khatib duduk sampai diiqamahkan sholat. Pendapat yang kedua mengatakan waktu mustajab yang dimaksud adalah selepas asar sampai terbenam matahari. Dan ini diriwayatkan dan dipilih oleh penulis kitab Sunan. Ya, maksudnya para penulis kitab Sunan kayak Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i. Mereka ini memilih bahwasanya waktu mustajabnya itu adalah habis sholat asar sampai terbenam matahari. Beranjak daripada hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi SAW bersabda, yaumul jum'ati 12 sa'ah la yujadu fiha 'abdun muslimun yas'alullaha syai'an illa atahu iyyah faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asr. Hari Jumat itu 12 waktu. Kalau kita 12 jam. Mulai azan subuh sampai azan maghrib. Ya, seperti biasa kalau kita puasa. Tentu di sini lebih panjang ya. Lebih panjang waktunya, di Indonesia sekitar 12 jam. Tapi ini penyebutan Nabi SAW adalah umumnya. Seperti di Jazirah Arab juga umumnya 12 jam. Tidak ada seorang muslim pun yang memohon sesuatu kepada Allah dalam waktu-waktu tersebut, melainkan akan dikabulkan oleh Allah. Maka peganglah erat-erat atau ingatlah akhir waktu tersebut jatuh setelah asar. Ini makna yang lain juga dikatakan adalah bahwasanya yang dimaksud 12 waktu itu, dan ini lebih baik kita pilih pendapatnya, 12 waktu itu adalah mulai terbit matahari pagi sampai terbenam matahari, gitu ya. 12 waktu, karena kata Nabi SAW 12 waktu ini tidak ada seorang muslim pun berdoa kecuali akan diterima. Dan ya, jangan luputkan, itu makna lain hadisnya, jangan luputkan habis asar sampai terbenam matahari. Artinya jangan sampai terbenam matahari sementara kalian tidak berdoa. Walaupun Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan ini pendapat yang paling banyak dipegangi oleh generasi salaf, dan juga banyak sekali hadis yang menyebutkan bahwasanya Jumat itu habis asar mustajab. Tentu Bapak Ibu sekalian, kita sebagai seorang muslim, ini pendapat para ulama, jangan menyanyiakan semua waktu ini. Setiap saat kita berdoa kepada Allah. Yang penting hari Jumat, bahagialah, gembiralah, berdoalah. Mulai dari subuh sampai terbenam matahari. Ya, karena ini semua waktu-waktu mustajab. Kemudian juga di hari Jumat,
dikhususkan bagi laki-laki dan diwajibkan untuk sholat Jumat. Dikhususkan untuk sholat Jumat, wajib hukumnya. Terutama yang sudah balik dan bukan musafir atau bukan juga orang sakit. Dan hukumnya sunnah bagi perempuan. Bila perempuan hadir dan dianggap tidak mengganggu saf laki-laki, karena laki-laki wajib. Jangan sampai ibu-ibu kalau hadir lalu laki-laki tidak dapat saf, maka jangan hadir. Karena wajibnya duhur, gitu kan. Tapi kalau masjidnya luas sekali, sedikit orang yang hadir, atau masjid itu punya keutamaan, seperti misalnya di Mekah, di Madinah, ya. Orang sholat di Masjid Haram Mekah 100.000, orang sholat di Madinah 1.000, kan gitu. Nah ini para kaum wanita pun boleh hadir. Dan sampai sekarang pemerintah Saudi sama sekali tidak menutup bagi wanita di hari Jumat. Biasanya kalau di Mekah itu di basement Masjid Haram itu dijadikan untuk wanita. Dan kalau Masjid Nabawi, sisi kanan belakang dan sisi kiri belakang masjid yang memang dasarnya dijadikan sebagai musola kaum wanita, hari Jumat pun tetap dipakai oleh kaum wanita. Karena ini keutamaan masjidnya besar. Atau mungkin satu waktu Bapak Ibu pergi ke Masjid Aqsa. Masjid Aqsa besar sekali. 14.000 meter, ya, atau 1,4 hektar, ya, kurang lebih besar. Maka tentu saja bisa dihadiri, ya, apalagi memang tempatnya sangat luang, ya, bahkan ada musola khusus bagi kaum wanita. Tapi bagi laki-laki wajib Bapak Ibu sekalian. Dan ini tentu sudah sangat jelas bermula daripada firman Allah dalam surah Jum'ah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat-ayat mulia di situ tentang perintah sholat Jumat. Juga dalam hadis Nabi SAW disebutkan tentang perintah sholat Jumat ini. Kemuliaannya tadi sudah disebut, perintahnya sudah disebutkan dalam surah Jumat. Sementara hadis-hadis menguatkan masalah itu. Dan bagi laki-laki yang mau pergi Jumat, maka ada beberapa hal yang harus dia perhatikan. Yang pertama, sangat dianjurkan setiap laki-laki untuk mandi wajib. Mandi dengan niat sholat Jumat. Dan lebih baik lagi kalau dia menggabungkan antar mandi Jumatnya dengan mandi junubnya. Jadi disunnahkan, kata sebagian ulama, adalah berhubungan biologis bagi suami istri yang halal di pagi hari Jumat. Sehingga sang suami menggabungkan niatnya pada saat mandi, dua mandi wajib. Mandi Jumat sama mandi junub. Itu beranjak daripada hadis Nabi SAW. Ada hadis Nabi SAW diriwayatkan Imam Bukhari dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, La yagtasilu rajulun yawmal jum'ati wa yatatahhar masata'a min tuhrin wa yaddahina min duhnihi أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. Tidak ada seseorang yang mandi pada hari Jumat dan bersuci semampunya. Ini menandakan disuruh mandi semaksimal mungkin. Ya, kita pakai sampo, pakai sabun, pakai wangi-wangian. Kemudian berminyak dengan minyak. Ya, maksudnya di sini dia pakai minyak, bisa bermakna minyak ini adalah, ada hadis yang menjelaskan minyak rambut, sehingga rambutnya mudah untuk disisir. Ada yang menjelaskan juga adalah minyak atau sesuatu yang wangi yang diletakkan di kepala dan rambut pada saat mandi. Dan dia mengoleskan minyak wangi terbaik dari rumahnya. Dia punya minyak wangi, dia pakai minyak wanginya. Kemudian keluar menuju ke masjid dan dia tidak memisahkan dua orang yang sedang duduk berdampingan. Maksudnya kalau masuk ke masjid pun sudah penuh saf, jangan pisah-pisahkan orang, kecuali masih ada celah di antara saf. Ya. Kemudian dia mendirikan sholat sesuai dengan tuntunannya, maksudnya sholat tahiyat masjidnya. Karena dia masuk masjid disunnahkan dia sholat tahiyat masjid. Lalu dia mendengarkan dengan seksama ketika imam berkhutbah, melainkan diampuni dosa-dosanya yang telah terjadi antara Jumat tersebut dengan Jumat berikutnya. Jadi ini menandakan juga Islam adalah agama yang bersih luar biasa, ya. Sampai-sampai mandi bersih dan semaksimal mungkin dalam masalah ini. Dia mandi, dia bersihkan, dia pakai minyak wangi, sisir rambutnya yang rapi segala macam, pakai baju yang terbaik. Riwayat lain dan dia memilih baju terbaiknya. Kemudian dia pergi ke masjid, ya, kemudian dia sholat 2 rakaat, kemudian dia dengarkan khutbah, lalu dia sholat Jumat, kecuali dibersihkan dosa-dosanya 1 pekan. Dibersihkan dosa-dosanya di sini antara Jumat tersebut sampai Jumat berikutnya. Jadi 1 minggu ke depan dapat pembersihan dosa. Di dalam riwayat Imam Muslim terdapat tambahan 3 hari. Jadi 1 minggu 7 hari plus 3 hari. Jadi 10 hari pembersihan dosa. Hanya dengan mandi, pakai baju bersih, pakai minyak wangi, sisir rambut yang bersih, datang ke masjid, sholat Jumat, dengarkan khutbah, tidak bicara sama orang, maka ini akan mendapatkan pengampunan dosa. Sebagaimana dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man iktasala thumma atal jum'ata fa shalla ma qudira lahu thumma ansata hatta yafruga
hatta yafrugha min khutbatihi thumma yusalli ma'ahu ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atin ukhra wa fadlu thalathati ayyam. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat lalu berangkat Jumat kemudian mendirikan sholat semampunya. Sebagian ulama mengatakan juga sunnah sholat mutlak. Sholat mutlak ini Bapak Ibu masuk Jumat masjid, kalau masih lama Jumat kayak sekarang masih 2 jam sekian Jumat, maka dia lalu sholat 2 rakaat, kemudian dia sholat lagi 2 rakaat sampai menunggu Jumat, itu juga termasuk sunnah. Maka barang siapa yang mandi pada hari Jumat kemudian keluar ke masjid lalu dia sholat semampunya, selanjutnya dia diam mendengarkan khutbah atau imam hingga khutbahnya selesai, kemudian sholat bersama imam, niscaya akan diampuni dosa-dosanya antara Jumat itu dengan Jumat berikutnya, ditambah lagi 3 hari. Di dalam hadis yang lain riwayat Bukhari juga dikatakan, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, mandi janabah, mandi junub. Jadi 3 riwayat ini menjelaskan tentang masalah mandi di hari Jumat itu. Saya jelaskan hadisnya, disebutkan dalam, bukan cuma Bukhari, riwayat Bukhari Muslim sebenarnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man iktasala yaumal jum'ati ghuslal janabah, thumma raha faka'annama qarraba badanah. Wa man raha fi as-sa'ati ats-tsaniyah faka'annama qarraba baqarah. Wa man raha fi as-sa'ati ats-tsalitsah faka'annama qarraba qabshan aqran. Wa man raha fi as-sa'ati ar-rabi'ah faka'annama qarraba dajajah. Wa man raha fi as-sa'ati al-khamisah faka'annama qarraba baydah. فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandi janabah. Ya, tadi saya bilang digabungkan antara mandi junub sama mandi Jumat. Lalu segera pergi ke masjid. Ya, mudah-mudahan bapak-bapak yang sempat hadir di sini mendapatkan keutamaan ini. Niatkan untuk itu tentunya, bapak ibu semuanya. Dia segera maka seakan-akan berkurban dengan unta yang gemuk. Jadi seperti kita menyembeli unta. Kalau unta sekarang harganya ya 10.000 real. 10.000 real itu mungkin bisa sekitar hampir 3.000 dolar ya, US. Seperti dia bersedekah dengan itu, 3.000 US itu. Ya, sedekah keluarin. Barang siapa yang datang di waktu kedua, maka seakan-akan ia berkurban dengan sapi betina. Dan barang siapa yang pergi pada waktu yang ketiga, maka dia seakan-akan berkurban dengan domba yang bertanduk, domba jantan yang bertanduk. Dan barang siapa yang datang di waktu keempat, dia seakan-akan berkurban dengan seekor ayam. Dan barang siapa yang pergi di waktu yang kelima, maka seakan-akan ia berkurban atau menyumbang, bersedekah dengan sebutir telur. Dan apabila khatib atau imam telah keluar untuk khutbah, maka para malaikat turut hadir sambil mendengarkan zikir atau nasihat dan peringatan. Dalam riwayat lain juga dikatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda pada hari Jumat dalam hadis Bukhari, para malaikat menunggu di pintu-pintu masjid dan mencatat siapa yang pertama datang. Dan kalau khatib atau imamnya sudah keluar menuju ke mimbar, maka para malaikat menutup buku-buku amal mereka serta ikut mendengarkan khutbah. Baik, ada pertanyaan kecil sini Bapak Ibu sekalian. Dari mana kita bisa bedakan Ustaz, mana waktu pertama supaya dapat pahala unta, mana waktu kedua supaya dapat pahala sapi, mana waktu ketiga seperti mendapatkan pahala kurban dengan domba, yang waktu keempat seperti ayam, waktu kelima seperti telur, gitu kan? Maka ulama berselisih pendapat dalam masalah ini cukup panjang. Ada yang mengatakan kalau mau dapat unta, memang dari habis sholat subuh tidak pulang. Sholat subuh di masjid, nunggu sampai sholat Jumat. Ya. Ya, ini pendapat, ya. Ini pendapat sebagian ulama mengatakan kalau mau dapat unta, ya seperti Bapak Ibu sedekah dengan 3.000 US, duduk saja baca Al-Quran enak-enak di masjid dapat pahala itu. Ada yang mengatakan bahwasanya waktu ini, dan ini Allah alam pendapat yang lebih kuat sebenarnya, yang menyatakan waktu ini sengaja Allah Subhanahu Wa Taala tidak menentukan. Misalnya ditentukan pada saat matahari tergelincir begini, nggak ditentukan. Agar memudahkan umat Islam dengan rahmatnya Allah, bukan mustahil beberapa saat sebelum khatib datang pun masih bisa dapat unta, bukan mustahil, tapi tidak tahu kapan. Mungkin 2 jam, mungkin 1 jam, kayak kita sekarang 2 jam, 3 jam mungkin sudah dapat insya Allah. Tinggal niatkan untuk hadir Jumat, maka dapat pahala itu. Bukan mustahil, ini waktunya sangat dekat. Misalnya mungkin 2 jam sebelum Jumat sudah dapat unta, mungkin 1,5 jam dapat sapi, mungkin 1 jam dapat kambing, mungkin setengah jam dapat ayam. Mungkin kalau khatib mau keluar berapa saat, maka seperti telur, gitu kan, sebutir telur. Dan kalau sudah khatib sudah naik di atas mimbar, udah nggak ada lagi pahala ini. Tapi tetap wajib Jumat ya. Bukan berarti di sini dikatakan malaikat tutup bukunya berarti sudah tidak dapat pahala Jumat, tidak. Dia tidak dapat pahala sedekah tadi seperti kurban hewan-hewan itu. Tapi tetap wajib Jumat. Dan seseorang yang datang di hari Jumat sampai dia datang di ruku rakaat kedua. Kalau misalnya pun dia telat, dia lupa misalnya kalau hari Jumat kemudian dia ada kegiatan, lalu dia ingat hari Jumat, dia kejar ke masjid. Begitu sampai di masjid, pas imamnya ruku rakaat kedua, ya.
dia sempat takbir, dia ruku, dia dapat Jumat. Tapi kalau imamnya sudah sami Allahu liman hamidah, di rakaat kedua, dia baru datang, dia takbir, dia niatnya duhur. Tetap dia ikut sama sholat, tapi dia sudah niat duhur. Nanti dia 4 rakaat, karena dalam hadis kata Nabi SAW, siapa yang mendapatkan ruku, dia mendapatkan 1 rakaat, sementara ini tidak dianggap mendapatkan rakaat. Walaupun ada pendapat ulama mengatakan kalau dia sempat takbir walaupun sebelum salam dapat Jumat. Tapi pendapat yang kuat sesuai dengan hadis Nabi SAW tadi harus sesuai dengan ruku. Ya. Kalau dapat ruku berdapat 1 rakaat, dan dia harus mendapatkan minimal 1 rakaat. Apalagi hari Jumat ini tidak boleh lalai-lalai, harus betul-betul difokus. Bapak-bapak harus betul-betul serius di hari Jumat ini. Kalau disuruh pilih libur hari Jumat. Ibu-ibu harus motivasi suaminya, anak-anaknya, saudaranya, ayahnya, motivasi mereka untuk pergi Jumat dari awal. Gitu ya. Karena banyak sekali saya lihat muslimin bersantai-santai, termasuk teman-teman yang kerja di kantoran. Padahal sebenarnya mungkin kantor sudah izinkan dia untuk keluar misalnya ya. Di Indonesia lebih mudah saya lihat dari sini, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan juga di sini bapak-bapak bisa dimudahkan oleh Allah. Tapi di sana biasa ada kantor-kantor yang kasih kesempatan hari Jumat boleh dari jam 10 keluar. Tapi mereka duduk ngobrol-ngobrol di kafe, duduk ngobrol-ngobrol minum kopi, lama-lama nanti kalau khatib sudah mau khutbah baru masuk. Ya, rugi sendiri. Tadinya bisa dapat pahala unta, tapi dia akhirnya tidak mau, dia mau kejar telur. Nah, tentu saja Bapak Ibu sekalian, selain daripada mandi tadi ya, yang harus dikerjakan, selain daripada mandi, kemudian bersegera datang di hari Jumat, kemudian tadi sudah kita sebutkan menggunakan baju yang bersih, ya, minyak wangi. Juga di hari Jumat ini, tentu saja kalau lagi sholat Jumat, kita masih bicara masalah lingkup sholat Jumat, kalau lagi dengar khutbah, tidak boleh bercanda, tidak boleh bicara, tidak boleh berbuat hal sia-sia. Namanya lagu. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, sebuah hadis kalau saya tidak salah riwayat Imam Ahmad dan juga Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya, kata Nabi SAW, siapa yang berbicara, siapa yang pada saat khatib naik di atas mimbar dan berbicara sama orang di sebelahnya atau memindahkan batu, maka dia telah laga. Laga itu artinya telah kehilangan pahala tadi. Pahala menyumbang sedekah dengan unta, sapi, kambing, ayam ataupun telur. Bahkan kata Nabi SAW, dan siapa yang berkata kepada saudaranya, diamlah. Misalnya ada temannya lagi ngomong di sebelah, dia bilang diamlah, dengar aja. Maka dia juga kena. Makanya nggak usah tegur. Dan lebih baik, dan sebagian masjid di Indonesia alhamdulillah sudah lakukan itu, lebih baik kalau pengurus masjid sudah mengingatkan jemaah sebelum khatib dari mimbar. Sering saya dengar itu ada, kalau saya ada khutbah Jumat di Indonesia, maju disuruh isi saf, gitu kan? Dan diingatkan nanti kalau khatib di atas mimbar jangan bicara. Karena kalau bicara maka dia telah laga. Laga artinya telah kehilangan pahala. Jadi jangan ngomong, dengarkan khatibnya. Juga tidak boleh tidur, jangan tidur. Ada orang jadikan Jumat sebagai ajang tidur. Ya. Ini syaitan yang goda dia. Dia harus tahu keutamaannya, karena di sini ada penekanan yang sangat penting dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan pembersihan dosa dan juga fadilah-fadilah tadi itu ada rentetannya. Kayak kasus mandinya, pakai baju bersihnya, pakai minyak wanginya, menyisir rambut dengan bersih, sholat sunnahnya, kemudian mendengarkan khatibnya, kemudian sholat Jumatnya, baru dapat pengampunan dosa tadi. Dan tidak bisa dipisah-pisah ini. Ini supaya setiap muslim harus hati-hati dalam masalah ini. Nabi SAW memerintahkan setiap laki-laki yang balik untuk hadir Jumat ini, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana dalam hadis beliau, dalam hadis riwayat Abu Daud dan Hakim, Al-Jum'atu haqqu wajibin ala kulli muslimin fi jama'ah illa ala arba'ah. Abdun mamluk, aw imra'atun atau imra'atin aw sabiyyin aw marid. Salat Jumat itu wajib atas setiap seorang muslim berjamaah kecuali 4 orang, hamba sahaya, wanita, anak-anak yang belum balik, dan orang sakit. Riwayat lain, riwayat Muhammad ditambahkan dan musafir, gugur bagi mereka hukum Jumat. Berhubungan juga dengan masalah mandi, ada hadis riwayat Bukhari berbunyi, Ghuslu Jum'atin wajibun ala kulli muhtalim. Mandi itu wajib bagi setiap laki-laki yang sudah balik di hari Jumat. Hari Jumat juga Bapak Ibu sekalian, karena kemuliaannya, setelah kita bahas tadi masalah sholat dan beberapa sunnahnya, itu memperbanyak membaca salawat kepada Nabi SAW. Di hari Jumat ini perbanyak salawat. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam riwayat Ibnu Majah, perbanyaklah membaca salawat untukku di hari Jumat, karena sesungguhnya salawat kalian itu disaksikan. Mana disaksikan bisa dilihat oleh malaikat atau malaikat mendengarnya. Yang menyaksikan adalah malaikat, dan sesungguhnya seseorang tidaklah membaca salawat kepadaku melainkan doa itu, salawat itu akan dibawakan atau dihantarkan kepadaku sehingga ia selesai bersalawat. Hadis yang lain kata Nabi SAW, hari Jumat adalah hari yang terbaik, teragung, maka perbanyaklah salawat kepadaku pada hari itu. Jadi kita disunnahkan membaca salawat, dan minimal sekali Bapak Ibu sekalian kita membaca salawat itu, ya, kita baca 10 kali pagi dan 10 kali sore. 10 kali pagi dan 10 kali sore. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sampai membaca salawat kepadaku 10 kali pagi
dan 10 kali sore dia akan mendapatkan syafaat untukku pada hari kiamat. Dan manfaat salawat ini banyak sekali, terutama kalau Bapak Ibu mau yang paling afdal membaca salawat Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini yang paling afdal. Makanya Allah jadikan salawat ini di tahiyat salat kita, dan dibaca minimal tadi saya bilang 10 pagi 10 sore. Tapi kalau Bapak Ibu mau baca salawat misalnya pun misal sambil ngisi waktu di mobil, di kendaraan, di motor ya, kalau Indonesia mungkin naik motor ya, kemudian mungkin di kereta, mungkin di bus, mungkin di mana saja, bisa perbanyak salawat dengan membaca yang pendek saja. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Ini kita bisa baca, dan ini kami pernah praktekin dengan hitungan 1 menit, 2 menit, ini bisa 100 kali. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Lagi nunggu lampu merah, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Daripada lihat helmnya orang warna apa, ya, mobil mereknya orang, mobil apa di depan, sibuk melihat ini, melihat itu, lebih baik berzikir, ya, baca salawat. Dan kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, ragama anfu mri'in man sami'tu dzukira indahu wa lam yusallim alayya. Sungguh terhina seseorang hamba yang mendengarkan namaku disebutkan di depannya lalu dia tidak membacakan salawat, dia tidak mengucapkan salam kepadaku. Jadi harusnya kita baik-baik di sini. Selalu. Jadi pernah ditanyakan juga dalam majelis seorang syekh di Saudi di Madinah, "Syekh, apakah dalam majelis ilmu begini?" Karena selalu Rasulullah SAW bersabda, apakah setiap kali didengarkan nama Nabi SAW disebut bacakan salawat? Kata syekhnya, tentu saja. Iya. Kenapa kau haramkan dirimu dari doa? Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya dibalik ya, misalnya, karena ada hadis Nabi SAW yang lain berbunyi, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang membaca salawat kepada aku 1 kali, maka Allah akan balas dia 10 kali tambahan rahmat. Perhatikan, 1 kali salawat dapat 10 kali rahmat. Rahmat ini maknanya ya, berkah umurnya, rezekinya, selamat dari penyakit, apalah segala macam. Baik, kalau dibalik misalnya, siapa yang baca 10 kali salawat dapat 1 kali rahmat, sudah cukup. Apalagi ini 1 kali salawat 10 rahmat, itu luar biasa. Ya. Pernah juga seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya jadikan, ya, berapa saya jadikan waktu saya untuk salawat kepada Anda? Apakah cukup kalau saya jadikan 1/3 waktu saya untuk salawat? Kata Nabi SAW, bagus. Dia kalau kau tambah bagus, lebih baik lagi. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu 1/2 waktu. Kata Nabi SAW, bagus. Tapi kalau kau lebihkan lebih bagus lagi. Dia mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah 3/4-nya. Kata Nabi SAW, bagus. Kalau kau lebihkan lebih baik lagi. Maka dia mengatakan, kalau begitu semua waktu saya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau begitu diampuni semua dosamu, diangkat derajatmu. Makna hadis ini tentu bukan 24 jam kita baca salawat. Tetapi kata Nabi SAW di sini, sahabat ini bermaksud adalah, kalau seandainya saya punya kesempatan untuk membaca salawat, ya, kira-kira berapa banyak saya baca? Misal saya punya waktu setengah jam untuk baca salawat. Apakah setengah jam itu semua saya bacakan salawat atau saya baca sebagiannya? Jadi Nabi SAW seakan mengatakan, kalau ada waktu begitu pakai semuanya untuk salawat. Seperti itulah. Tentu kita baca zikir yang lain. Kita baca Al-Quran. Ini bukan maknanya 24 jam semuanya untuk baca salawat kepada Nabi SAW. Ya. Kemudian juga di hari Jumat, Bapak Ibu sekalian, dianjurkan di hari Jumat atau di malam Jumatnya ya, itu membaca surah Al-Kahfi. Membaca surah Al-Kahfi. Dan ini tentu teman-teman sekalian harus difahami baik-baik kalau surah Al-Kahfi ini punya keutamaan. Di antaranya hadis Nabi SAW, siapa yang membaca Al-Kahfi di malam Jumat, ya tentu orang-orang Arab sudah mengistilahkan maghrib itu, misalnya kalau tiba maghrib itu sudah dianggap berjalan ke hari kedua, maka mulai masuk maghrib hari Kamis malam itu sudah dianggap malam Jumat ya. Siapa yang baca Al-Kahfi di malam Jumat atau di hari Jumat, maka Allah akan menjadikan antara dia dengan Ka'bah Baitul Atiq cahaya. Makna cahaya di sini kata para ulama adalah dia akan dimudahkan oleh Allah sering mendatangi Ka'bah, sering umroh dan haji. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau suka pergi umroh dan haji, maka kita harus tahu teman-teman sekalian, kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk pergi haji dan umroh dengan sering kali melakukan atau membaca ini ya, surah Al-Kahfi. Riwayat yang lain bahwasanya siapa membaca Al-Kahfi di hari Jumat, tadi itu malam Jumat, di hari Jumat, maka dia akan selamat dari fitnah Dajjal. Dia akan selamat dari fitnah Dajjal. Dan ini hadis teman-teman sekalian yang sangat mulia. Tentu saja Ibnu Qayyim rahimahullah, tapi saya belum sempat kembali ke buku beliau, menyebutkan tidak kurang dari 33 keutamaan hari Jumat. Tapi kalau kita berikan poin-poin tadi apa yang saya sebutkan itu, kita akan temukan ya, bahwasanya 33 itu mayoritasnya sudah kita sebutkan. Cuma tadi memang kita tidak poin-poinkan ya. Yang penting secara umum Bapak Ibu sudah memahami masalah itu. Allahu a'lam. Semoga insya Allah kita bisa maksimalkan hari Jumat ini dan Allah bisa menutup hidup kita meninggal di hari Jumat juga nanti supaya menjadi husnul khatimah insya Allah, dan kita bisa mengajarkan juga ini kepada orang-orang yang kita kenal ataupun kita tidak kenal agar bisa menjadi amal saleh buat kita.
Allahu alam. Terima kasih waktunya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.